Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Lagi-lagi Infinix keluarin tipe terbaru di series Note. Yups, ini dia Infinix Note 5T Pro. Kalau dari tampilan dusnya sih ini terpampang banget ya. Kalau Infinix ini collab dengan game Honor of Kings. Di tipe sebelumnya collabnya dengan Mobile Legends. Dan katanya Infinix Note 5T Pro ini punya fitur yang lengkap banget di kelasnya. Apalagi udah dapet wireless magnetic charging. Wah, keren banget ya. Kira-kira handphonenya sekeren apa ya? Oke deh, langsung aja kita unboxing. Nah, isi paketnya ini sudah lengkap ya. Di sini ada handphonenya, kemudian udah ada hard case juga yang warnanya coklat. Terus ada motifnya juga nih. Lalu udah dikasih tempered glass juga. Ini ada kartu perdana smartphone yang di sini tertera 792 GB. Wow, lumayan ya. Ada buku panduan plus buku garansi. Kemudian ada SIM injektor, ada kabel USB Type-C, dan ada kepala adapter yang udah 90 watt. Nah, kalian salvo gak sama kartu SVIV card-nya? Oke juga ya, Infinix ngasih kartu CareCard VIP. Wih, yang beli diambil VIP nih. Iya ya, padahal ini handphone harganya cuma 3 jutaan aja, tapi udah dapet kartu VIP nih buat pelayanannya. Apalagi dikasih bonus tambahan, MagPad wireless magnetic charging yang di sini tertera speednya itu 20 watt. Sebenarnya dari tipe sebelumnya series Note ini emang selalu ngasih ya MagPad. Semoga aja series Note ini tetap konsisten nih ngasih bonusan MagPad biar jadi ciri khasnya series Note ya. Oke, kita langsung aja ke handphonenya nih. Langsung aja ini aku mau buka dari plastiknya dulu. Wih, untuk finishingnya ini cakep ya, elegan banget menurut aku. Kita cabut dulu nih stiker IMEI-nya biar bodinya ini makin terlihat ya. Oke, ini dia smartphone Infinix Note 5T Pro. Kesan pertama pas lihat handphone ini tuh feel-nya premium, kokoh gitu. Karena frame-nya ini metal ya. Terus ini terbuat dari campuran baja dan juga aluminium. Kalau untuk back covernya ini terbuat dari material kaca. Serius ini keren banget ya, jarang-jarang loh handphone di harga segini yang ngasih frame kayak gini. Ketika digenggam ini terasa solid banget. Frame-nya juga waktu dipegang kayak gini ini berasa dingin. Jujur aku sih lebih suka di series Note 5T Pro ya. Apalagi di frame kameranya ini dibuat simetris nih dengan 3 modul kamera yang berbentuk oktagonal. Di sini ada satu flash dan di sini ada satu modul untuk fitur active hello lighting. Lalu ini ada sensor heart rate dan SPO2. Bagian bawahnya ini ada tulisan Infinix. Kemudian untuk dimensi panjangnya di 163,3 mm. Lebarnya 74,4 mm. Kemudian untuk tebalnya di 7,3 mm. Kalau untuk beratnya di 198 gram. Untuk sisi kanannya di sini ada tombol power, terus ada tombol volume. Nah, kalau di bagian atasnya ini ada lubang speaker, terus ada tulisan sound by JBL. Ada lubang mic dan ada AR blaster. Kalau di sisi kirinya kosong ya. Di bagian bawahnya ini ada lubang speaker, lubang charger, terus ada lubang mic dan ada slot SIM yang tipenya ini dual nano SIM. Terus ini nggak bisa ditambahin micro SD lagi ya pastinya. Ukuran layarnya di 6,78 inch. Untuk jenis layarnya ini pakai AMOLED yang katanya ini memakai refresh rate di 144 Hz dengan puncak kecerahan hingga 1300 nits. Oke nih, langsung aja ya kita tunjukin kecepatan refresh rate-nya. Di sini berjalan di 60 Hz. Kemudian ini berjalan di 120 Hz nih. Dan aku coba masuk ke pengaturan, di sini pun masih sama ya di 120 Hz. Saat aku scroll menu ini berjalan di 120 Hz dan aku scroll TikTok ini berjalan di 60 Hz. Jadi aku belum nemu ini aplikasi mana nih yang support di refresh rate 144 Hz. Aku sih udah coba beberapa aplikasi ya, rata-rata berjalan di 120 Hz. Kalau kalian ada yang tahu boleh komen aja di kolom komentar. Bezelnya ini super tipis dan simetris juga ya di setiap sisinya. Apalagi kameranya ini udah pakai punch hole, jadi makin lega banget nih layarnya. Dengan resolusi di 1080x2436 pixel. Kalau untuk kerapatan pixelnya di 393 ppi. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I won. They say I'm
Handphone ini speakernya udah pakai stereo speaker ya, yang ada di bagian atas dan juga satu lagi di bagian bawah. Menurut aku ini suaranya cukup lantang. Ketika di volume yang full juga ini nggak cempreng. Kalau menurut kalian gimana? Selanjutnya kita bahas prosesor handphone ini ya. Ini pakai chipset MediaTek Helio G100 Ultimate yang pastinya ini lancar banget nih untuk multitasking, apalagi buat gaming. Terus ini Androidnya udah versi yang terbaru yaitu Android 15. Infinix Note 5T Pro ini mencatat skor Antutunya di 420.836. Ini tergolong cukup tinggi ya di kelasnya, mantep banget kan? Smartphone ini didukung dengan RAM 8GB yang jenis RAM-nya ini LPDDR4X. Kalau untuk RAM-nya ini bisa ditambah ya hingga 8GB. Untuk penyimpanan internalnya di 256GB. Untuk baterainya ketika aku cek di device info HW ini kapasitasnya di 5200 mAh. Dengan pengecasan 90 watt, handphonenya ketika aku cas selama 30 menit baterainya bertambah sebanyak 58%. Ini termasuk cepat ya, dari 18% ke 76%. Dan saat aku cas menggunakan MagPad di 20 watt selama 30 menit, baterainya bertambah 25% aja. Jika untuk penggunaan sehari-hari nih, seperti untuk menonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini hanya berkurang 6%. Kemudian untuk scroll TikTok selama 1 jam, baterainya berkurang 9%. Untuk main PUBG Mobile selama 1 jam, baterainya berkurang 10%. Terus buat main Mobile Legends selama 1 jam juga, baterainya berkurang 15%. Yang terakhir buat main HOK nih, selama 1 jam, baterainya berkurang 10%. Lanjut aku bahas soal gamingnya, dan yang pertama di sini aku coba game HOK yang langsung collab dengan smartphone-nya nih ya. Di sini settingan FPS-nya yang didapat ultra dan resolusinya di ultra juga. Ketika dimainin ini enak, gak ada frame drop dan grafik gamenya pun enak banget ya di mata. Suhu handphonenya normal, gak ada panas yang berlebihan. Yang kedua di sini aku coba main game Mobile Legends. Settingan yang aku dapetin frame rate-nya di super dan grafisnya di ultra. Ketika dimainin ini juga sama seperti HOK, gak ada frame drop dan grafik gamenya juga enak. Tapi ketika di 30 menit permainan, suhunya ini agak sedikit meningkat. Dan yang terakhir di sini aku juga coba main PUBG Mobile. Settingan grafiknya di HD dan frame rate-nya di high. Ketika dimainin ini enak banget ya, apalagi giroskopnya ini smooth banget sih, nggak ada delay, terus grafiknya juga enak di mata. Untuk suhunya juga normal ini, nggak ada panas yang berlebihan. Sekarang kita ke bagian fiturnya nih. Yang pertama, di sini ada fitur yang menarik. Namanya ini heart rate dan SpO2. Fungsinya ini untuk memantau kondisi kesehatan tubuh. Caranya tinggal di slide aja bagian kanan atas, kemudian tinggal klik yang seperti gambar hati ini ya. Lalu ini kalian tinggal tempel aja di jari dan di sini buat ngukur denyut jantung. Nanti tinggal tunggu aja nih hasilnya. Dan yups, canggih sekali kan, kita bisa cek langsung di handphone tanpa harus menggunakan smartwatch. Yang kedua ini ada fitur EA Volax Halo. Caranya gampang banget ya, tinggal tekan tombol power dan bakal ada muncul animasi lampu-lampu nih di pinggiran layarnya nih. Oke, ini aku mau langsung aja cobain naikkan kecerahan handphonenya ya. Kita tekan aja tombol power, langsung aja kita bilang naikkan kecerahan layar. Kecerahan naik. Wih, langsung otomatis naik kan. Ini aku mau coba sekali lagi ya. Tangkap layar. Wih, langsung ke screenshot guys. Ini sih benar-benar mempermudah kita ya. Kalian bisa lihat sendiri, langsung otomatis ke screenshot layar handphonenya. Kemudian di fitur Infinix EA, di sini ada sentuhan pintar Volax, lalu ada asisten panggilan, ada juga asisten terjemah, ada asisten sosial, ada asisten dokumen, terus ada asisten penulis, ada catatan EA, ini ada rekaman juga, terus ada generator wallpaper EA, ada potongan EA, terus ada lingkar untuk mencari dan ada fasilitas cerdas. Lanjut di sini ada fitur aktif Hello Lighting. Ini fungsinya untuk efek cahaya ya ketika ada notifikasi, terus saat ingin memotret, berkedip untuk panggilan, lalu untuk detak jantung dan saturasi oksigen. Terus ada permulaan game juga dan ada mengisi daya dan juga Volax. Kemudian ada fitur Studio EA yang biasa kita dengar EA Eraser. Jadi kalau kita mau menghapus objek yang tidak diinginkan, ini gampang banget. Nggak perlu lagi pakai aplikasi lagi nih. Caranya kalian pilih aja Studio EA, kemudian klik penghapusan EA. Di sini ada pilihannya ya, lingkari untuk memilih dan lukis. Aku coba lingkari saja nih. Yups, kita tunggu dulu, ini harus terkoneksi dengan internet juga nih. Dan wow, hasilnya bersih dan natural banget sih ini menurut aku.
Untuk fitur spesialnya udah pasti ada dynamic bar ya, yang kita ketahui ini fungsinya untuk menampilkan animasi informasi notifikasi. Misalnya ketika aku cas nih, lalu di sini ada aplikasi bagi layar 2, ada jendela mengambang, ada panel pintar, ada mode game juga, dan ada hub pintar. Gak ketinggalan juga nih, di sini ada mode anak. Fitur NFC-nya udah pasti ada dong, responnya juga sangat responsif ya. Dan untuk fitur sidik jarinya ini berada di dalam layar, responnya juga sama, sangat responsif. Oh iya, untuk fitur EA Blaster-nya ini udah diberi juga. Fungsinya ini sebagai remote ke perangkat lain, seperti di sini ada pilihan set-top box. Yang terakhir, Infinix Note 5T Pro ini bersertifikasi IP64, yang berarti ini memiliki ketahanan yang baik terhadap debu dan juga air, tapi tidak sepenuhnya tahan terhadap air ya. Selanjutnya kita bahas kameranya nih. Untuk kamera selfie-nya nih resolusinya di 32 megapiksel yang dilengkapi dengan LED flash. Untuk resolusi perekaman video kamera depan dan kamera belakangnya ini sama ya, di 2K pada 30 fps, lalu ada 1080p pada H- dan 30 fps dan 720p pada 30 fps. Sedangkan untuk kamera utamanya ini resolusinya di 50 megapiksel dengan fitur OIS. Untuk hasil fotonya tentunya detail banget dan juga sangat jernih ya. Dan ada lagi nih kamera ultrawide di 0,6, resolusinya 8 megapiksel. Untuk sudut pandangnya 112 derajat. Kalau di tipe sebelumnya belum ada ya. Wah, dengan update kameranya ini makin mantap sih menurut aku. Walaupun resolusi di tipe sebelumnya ini 108 megapiksel, tapi hasil foto dari tipe terbaru ini nggak kalah keren. Mantep banget deh Infinix. Untuk fitur kameranya di sini ada vlog, kemudian video, EA kamera, ada potret, lalu ada potret jalanan, ada kamera malamnya juga, dan di lainnya ini ada gerak lambat hingga dokumen. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Oke guys, itu dia tadi review lengkap dari Infinix Note 5T Pro. Menurut aku handphone ini banyak banget ya update-nya. Mulai dari fitur EA yang udah bisa kita dapetin di harga 3 jutaan. Materialnya premium, layarnya berasa kayak handphone flagship. Performanya juga bagus, terus ini juga dijanjiin update OS selama 2 tahun. Handphone ini startnya di Android 15, jadi bisa update sampai Android 17. Untuk security patch-nya ini sampai 3 tahun. Kalau ditanya ini worth it atau enggak, menurut aku jelas sangat worth it ya. Kalau menurut kalian gimana? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video, bye-bye!